Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Hasibuan dengan NIM 2130110003. Saya dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan. Pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama adalah mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Yang kedua, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Yang ketiga, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian, landasan teori. Istilah like dissolved like adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Kemudian, larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan terbagi tiga. Yang pertama, larutan jenuh, larutan lewat jenuh, larutan tidak jenuh. Larutan jenuh adalah suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan menyatakan kesetimbangan dengan solut padanya. Yang kedua, larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya pada temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan tidak jenuh adalah larutan yang mengandung solut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Dengan kata lain, tidak dapat melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Sejumlah zat terlarut dalam sebuah larutan disebut konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan secara kualitatif dengan istilah encer atau pekat. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam beberapa satuan, yaitu normalitas, molaritas, persen berat, persen volume, fraksi mol per milion. Kemudian alat dan bahan. 1. Alat. Pertama, gelas kimia, sendok teh, lampung dan alu, batang pengaduk, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit, neraca, kaca arloji, labu ukur, gelas ukur, corong, lampu spiritus, kawat kasa, korek api, botol semprot, pipet ukur, dan bal filler. Kemudian 2. Bahan. Pertama, garam dapur, gula pasir, vitamin C, soda kue, bensin, vetsin, margarin, minyak tanah, deterjen, minyak goreng, air suling, natrium hidroksida, natrium karbonat, asam klorida pekat, asam sulfat pekat. Kemudian D. Prosedur kerja. 1. Kepolaran. Masukkan 1 mol air ke dalam gelas kimia. B. Masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam gelas. Aduk secara konstan, kemudian diamkan. C. Amati yang terjadi. Apakah ada endapan? Jika tidak ada endapan, maka bersifat polar. Jika ada endapan, berarti bersifat non-polar. Kemudian D. Ulangi langkah 1-3 untuk bahan-bahan lainnya. Kemudian nomor kedua, kecepatan pelarut. A. Masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi air suling. Kemudian catat waktu kristal tersebut larut. B. Masukkan kristal garam ke dalam tabung reaksi dalam penangas air. Kemudian catat waktu larutnya. C. Masukkan sebutir kristal garam ke dalam tabung reaksi dan ke dalam penangas air. Aduk terus dan catat waktu larutnya. Kemudian D. Giling kristal garam dalam lumpang. Kemudian masukkan bubuk garam ke dalam tabung reaksi dan satu lagi ke dalam penangas. Aduk dan catat waktu larutnya. 3. Membuat larutan. Pertama, larutan molaritas.
molalitas, normalitas, persen berat. 4. Pengenceran. Pertama, A. Hitung kemolaran larutan H2SO4 pekat mempunyai kadar 98% dan massa jenisnya 1,8 gram per mol. B. Hitung volume H2SO4 yang harus dipipet. C. Pipet 1,67 mol H2SO4 pekat dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam labu ukur yang berisi 75 mol air sambil dikocok. D. Tambahkan sejumlah air sampai tepat pada garis batas hingga volumenya 100 mol. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bila ada kata dari saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.